Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 paralel 1 SS02 akan membahas hal-hal yang terkait dengan PT Sido Muncul. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, saya Resi Triwulandari, NIM H240120101038. Perkenalkan, nama aku Febia Nur Adhani Budiman, NIM H2401201047. Perkenalkan, saya Ratna Nurdita, NIM H240120101048. Saya Andra Tania Putri akan menjelaskan mulai dari visi, misi, tujuan perusahaan, sasaran produk, dan tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Sido Muncul. Yang pertama, PT Sido Muncul memiliki visi menjadi perusahaan obat herbal, makanan minuman kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, PT Sido Muncul memiliki misi yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Keempat, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Kelima, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Keenam, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Dan yang terakhir, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Lalu, tujuan dari perusahaan PT Sido Muncul yaitu meningkatkan profit untuk mengembangkan perusahaan dan untuk mencapai visi misi perusahaan. Kemudian, pada awalnya, target market dari tolak angin ini adalah orang-orang yang lebih percaya terhadap jamu ataupun obat-obat herbal dibandingkan dengan obat-obat farmasi. Tetapi, dengan ketatnya persaingan, tolak angin mengembangkan target pemasaran menjadi kalangan menengah ke atas seperti model, artis, mahasiswa, pemuda, ahli, pengusaha, dan umum. Selain itu, PT Sido Muncul juga telah melakukan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu PT Sido Muncul berkomitmen menyalurkan dana sebesar 15 miliar rupiah untuk berpartisipasi menghadapi pandemi COVID-19. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk alat pelindung diri yang lengkap, hand sanitizer, masker, disinfektan, sembako dan uang tunai, dan ada juga produk dari Sido Muncul yang disalurkan berupa tolak angin, vitamin C1000, tolak linu, jahe wangi, dan madu Sido Muncul. PT Sido Muncul merupakan perusahaan yang menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang bervariasi dan terjangkau, serta dapat dinikmati oleh berbagai konsumen. Mengacu pada materi perkuliahan tentang planning, akan dibahas bagaimana bentuk implementasi dari 3 jenis perencanaan pada PT Sido Muncul.
PT Sido Muncul mengusung beberapa rencana strategis. Yang pertama, mengembangkan inovasi produk. 2. Memelihara hubungan baik dengan konsumen. 3. Meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. 4. Mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. 5. Mengoptimalkan fungsi departemen dalam infrastruktur perusahaan. 6. Melindungi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. 7. Melakukan perluasan pasar. 8. Meningkatkan ekspansi produk ke luar negeri. PT Sido Muncul mengusung beberapa rencana taktis. Yang pertama, melakukan inovasi pada bentuk produk. 2. Meningkatkan aktivitas kampanye produk dengan melakukan roadshow ke sejumlah daerah. 3. Menawarkan harga yang bersaing, misalnya pemberian diskon dan penawaran paket produk dengan harga terjangkau. 4. Fokus pada produk yang diminati oleh konsumen. 5. Mengembangkan varian rasa menggunakan bahan baku yang bergizi. 6. Mengadakan program pengembangan karyawan. 7. Membuat kemasan yang praktis serta mudah diingat oleh masyarakat. 8. Menggagas program CSR. 9. Melakukan diversifikasi produk dengan menambah varian-varian baru. 10. Memaksimalkan ekspor produk ke berbagai negara. Rencana tetap atau standing plan pada PT Sido Muncul adalah yang pertama, prosedur penerimaan karyawan. Setiap karyawan yang memenuhi kriteria perusahaan akan menerima serangkaian seleksi hingga akhirnya terpilih untuk menjadi bagian dari PT Sido Muncul. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh calon karyawan PT Sido Muncul. 1. Berusia minimal 18 tahun. 2. Pendidikan minimal setara SMA untuk bagian operator dan minimal D3 untuk bagian laboratorium quality control. 3. Melakukan tes teori mengenai bidang yang dipilih. 4. Melakukan tes wawancara. 5. Melakukan tes psikologi dan latar belakang sosial. 6. Melakukan tes kesehatan berupa psikotes. Yang kedua, kebijakan waktu kerja karyawan. PT Sido Muncul memiliki karyawan tetap dan karyawan kontrak. Untuk karyawan tetap, jam kerja dimulai pukul 8 pagi dan diakhiri pukul 5 sore dengan waktu istirahat 1 jam. Sementara untuk karyawan kontrak ada 2 shift, yaitu pukul 6 hingga pukul 14.30 dan pukul 13.30 hingga pukul 22.00. Yang ketiga adalah prosedur produksi kopi jahe. Bentuk standing plan lainnya adalah program pelatihan, kursus, dan seminar untuk para karyawan. Selanjutnya, ada program Desa Wisata Buah dan Desa Rempah sebagai implementasi dari program CSR. Sementara itu, rencana sekali pakai atau single use plan dari PT Sido Muncul adalah 1. Rencana perusahaan untuk membangun gudang baru. Rencana ini termasuk ke dalam single use plan karena adanya perluasan usaha yang kemudian memerlukan rencana sekali pakai, khusus untuk proyek tersebut. 2. Pengenalan produk herbal dalam bentuk soft gel. 3. Anggaran pembangunan pabrik herbal cairan obat dalam atau COD 2. 4. Proyek pembangunan museum. 5. Anggaran proyek pembangunan pusat penelitian. 6. Menyediakan jaminan kesehatan bagi karyawan. Jelaskan tentang planning perusahaan, selanjutnya akan disampaikan mengenai analisis perusahaan berupa analisis SMART dan analisis SWOT. Apa itu analisis SMART? SMART sendiri merupakan akronim dari Simple, Measurable, Applicable, Reliable, dan Timeable.
Berikut ini merupakan analisis SMART dari PT Sido Muncul Tbk. Simpel merupakan poin analisis di mana tujuan perusahaan harus dirumuskan dalam suatu yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh anggota perusahaan. PT Sido Muncul Tbk sendiri telah memiliki tujuan yang sangat singkat dan jelas, yaitu meningkatkan profit untuk mencapai tujuan serta visi dan misi. Measurable merupakan indikator kejelasan konkret dan terukur serta mampu menjadi motivasi bagi karyawan. PT Sido Muncul sendiri menjadi satu-satunya perusahaan berstandar farmasi karena telah menerima sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik dan sertifikat cara pembuatan obat yang baik dari pemerintah. Secara pasti, PT Sido Muncul Tbk bertekad untuk mengembangkan usaha di bidang jamu dengan baik dan benar, diikuti pemilihan dan penggunaan bahan baku yang baik dari segi jenis, jumlah, dan kualitasnya. Dilihat dari visi dan misi perusahaan telah menerapkan SOP yang tinggi sehingga banyak sekali penghargaan yang didapat oleh PT Sido Muncul Tbk. Di tengah persaingan sektor industri jamu yang semakin ketat, PT Sido Muncul Tbk telah berhasil memiliki market share yang sangat luas serta reputasi yang baik sebagai industri jamu terbesar di Indonesia. PT Sido Muncul sendiri menjadikan prioritas utama dengan mengutamakan nilai guna atau kepercayaan terhadap khasiat suatu produk serta selalu mencoba untuk meningkatkan inovasi untuk menambah jumlah penjualan. Dalam rentang waktu 2014 hingga 2015, PT Sido Muncul sendiri telah mengalami peningkatan laba bersih yaitu 19% di tahun 2014 menjadi 19,7% di tahun 2015. Selanjutnya analisis SWOT. Analisis SWOT dari PT Sido Muncul merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran PT Sido Muncul dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan, namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut rinciannya. Aspek strength pada PT Sido Muncul diantaranya produk terjangkau dengan harga murah, berkisar pada harga Rp1.000 sampai Rp2.500. Kemasan produk yang praktis, memiliki brand produk yang sudah dikenal bahkan hingga mancanegara, keahlian dalam inovasi produk, dan memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Meskipun menjadi salah satu perusahaan jamu besar di Indonesia, PT Sido Muncul masih memiliki kelemahan, di antaranya memiliki bahan yang berbahaya. Produk PT Sido Muncul Tbk memang telah mendapatkan sertifikat CPOTP dan CPOB. Namun, dalam komposisi salah satu produknya yaitu Kuku Bima Energy, masih terdapat bahan aspartam yang jika dikonsumsi secara rutin atau terus-menerus dapat meracuni darah. Produk Kuku Bima Energy juga tidak mencantumkan nomor layanan pelanggan. Kelemahan lainnya, kurangnya informasi terhadap produk PT Sido Muncul Tbk yang lain, seperti jamu komplit, kopi jahe Sido Muncul, pegal lindu ginseng, kunyit asam, dan Sido Muncul Kolamil. Tidak begitu banyak orang yang mengenal produk tersebut. Aspek peluang yang dapat dimanfaatkan oleh PT Sido Muncul Tbk diantaranya kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumsi dan kesehatan, keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan alami, serta peluang melakukan ekspansi ke luar negeri. Ancaman yang harus diwaspadai oleh PT Sido Muncul diantaranya kompetitor langsung yang membuat produk dengan manfaat serupa, adanya kompetitor tidak langsung berupa perusahaan jamu kecil, dan adanya barang substitusi atau pengganti. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengambilan keputusan oleh PT Sido Muncul dalam mengatasi kasusnya yang pernah dihadapi, yakni masalah internasionalisasi produknya. Internasionalisasi merupakan proses keterlibatan atau adaptasi sebuah perusahaan dalam aktivitas operasi internasional. Internasionalisasi ini ditentukan oleh banyak hal, termasuk produk. Produk yang memiliki ikatan budaya yang sangat tinggi seperti jamu tentu saja memiliki adaptasi yang berbeda dibandingkan dengan produk yang bersifat universal lainnya. Salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang produksi jamu adalah PT Sido Muncul. PT Sido Muncul saat ini berada pada tahap berekspor, di mana PT Sido Muncul memasarkan produknya ke seluruh negara. Seperti halnya pada usaha kecil dan usaha menengah lainnya, proses internasionalisasi ini tetap saja tidak mudah dilakukan oleh perusahaan jamu yang
berskala besar seperti PT Sido muncul. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh PT Sido muncul dalam proses internasionalisasi ini adalah tidak adanya regulasi untuk kategorisasi produk jamu di kebanyakan negara. Dalam mengatasi masalah tersebut, PT Sido muncul memiliki strategi, yakni dengan memperkenalkan jenis produknya bukan sebagai produk jamu, tetapi PT Sido muncul memperkenalkan produknya sebagai food suplemen di kalangan negara pembeli. Karena bagi PT Sido muncul dengan tidak adanya regulasi produk jamu di negara pembeli tersebut, maka sulit bagi perusahaannya untuk memasukkan produknya ke negara tersebut. Selain itu, PT Sido muncul juga memiliki solusi alternatif, yakni dengan melakukan adaptasi pada brand, kemasan, dan komposisi bahan pendukung. Berdasarkan bagaimana PT Sido muncul mengatasi permasalahannya tersebut, dapat kita analisis bahwa pihak PT Sido muncul melakukan pengambilan keputusan secara rasional, di mana pihak PT Sido muncul menganalisis permasalahannya secara logis dan optimal. Pengambilan keputusan secara rasional merupakan jenis pengambilan keputusan di mana pilihan yang diambil bersifat logis, konsisten, dan memaksimalkan nilai. Dalam pengambilan keputusan secara rasional ini, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak PT Sido muncul, yaitu yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Dalam sebuah organisasi, tentu saja memiliki masalah atau kesulitan dalam mencapai targetnya. Begitu juga yang dialami oleh PT Sido muncul dalam proses internasionalisasi. Dalam tahap pertama ini, PT Sido muncul mulai mengidentifikasi permasalahannya, yaitu ditemukan tidak adanya regulasi untuk kategorisasi produk jamu di kalangan negara pembeli. Tahap yang kedua yaitu memikirkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah berhasil mengidentifikasi masalah yang menjadi penghambat, PT Sido muncul memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memperkenalkan jenis produknya sebagai food suplemen di kalangan negara pembeli. Serta PT Sido muncul melakukan adaptasi pada brand, kemasan, dan bahan pendukung lainnya. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis solusi yang akan dipilih. Apakah solusi tersebut efektif atau tidak untuk diterapkan pada permasalahan yang tengah dihadapi? Dalam tahap ini, PT Sido muncul menganalisis solusi tersebut dengan memperhatikan keefektifan produk agar dapat bergerak di pasar internasional dalam jangka waktu yang panjang. Tahapan yang terakhir yaitu menerapkan dan mengevaluasi solusi yang dipilih. Dalam menerapkan solusi yang dipilih, PT Sido muncul terbukti mampu membawa produknya ke pasar internasional dan mampu berkembang dalam jangka waktu yang cukup panjang.